Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Safanifa dari kelas 9B absen 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang partikel benda. Yang pertama adalah atom dan molekul. Atom adalah partikel penyusun makhluk hidup yang paling dasar dan paling kecil. Contoh atom adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan lainnya. Dua atom atau lebih yang digabung dengan proses kimia akan membentuk molekul, dan ikatan antara dua atom dalam satu molekul disebut ikatan kimia. Contoh, karbon dioksida, CO2, hidrogen hidroksida, atau air, H2O. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil suatu materi yang masih memiliki sifat dari materi tersebut. Materi tiap benda terkandung zat-zat, senyawa-senyawa, dan unsur-unsur yang berbeda-beda, sehingga tiap benda pun memiliki sifatnya sendiri. Contoh, amilum pada kentang dan selulosa pada kayu sama-sama memiliki molekul glukosa sebagai penyusunnya. Namun, ikatan kimia antara amilum, alfa 1,4, dan selulosa, beta 1,4, membuat perbedaan yang besar antara sifat amilum dan selulosa. Partikel subatom dan teori-teori atom. Partikel subatom adalah partikel-partikel penyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dengan menyusun proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka atom tersebut menjadi netral. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Apabila suatu atom memiliki jumlah proton dan neutron yang tidak sama, maka akan bermuatan listrik atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Adapun beberapa teori atom. Teori atom Dalton. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom suatu unsur semuanya serupa, tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Teori atom Thomson. Atom merupakan bola bermuatan positif yang mana terdapat elektron-elektron di tempat-tempat tertentu. Teori atom Rutherford. Atom sebagian besar terdiri atas ruang hampa dengan satu inti bermuatan positif dan satu atau beberapa elektron beredar di sekitar inti. Teori atom Niels Bohr. Elektron tidak dapat berputar dalam lintasan yang sembarang. Elektron hanya dapat berputar dalam lintasan tertentu tanpa memancarkan energi. Teori ini adalah teori yang dipakai hingga sekarang. Teori atom modern atau mekanika kuantum. Atom tersusun atas subatom proton, neutron, dan elektron dengan inti proton dan neutron. Dengan inti proton dan neutron. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya yang membuat awan elektron yang disebut dengan orbital. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa ditentukan dengan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Maka, ditulislah dengan sistem yang seperti ini. X merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Berdasarkan teori Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkat-tingkat tertentu yang disebut sebagai kulit atom. Tingkat-tingkat tersebut dilambangkan dengan K untuk tingkat pertama, L untuk tingkat kedua,
M untuk tingkat ketiga, dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan itu diurutkan dengan jumlah elektron yang bisa menempatinya. Contohnya, tingkat K suatu atom maksimum menerima 2 elektron. Apabila lebih dari 2, elektron akan menempati L. Bila batas maksimum sudah penuh lagi, maka akan ke tingkat selanjutnya dan seterusnya. Ion dan ikatan ion. Ion ada 2. Kation, ion positif, adalah ketika unsur melepas elektron sehingga proton menjadi lebih banyak. Contoh nama kation dengan lambangnya adalah ion natrium. Anion, ion negatif, adalah ketika unsur menambah elektron sehingga elektron menjadi lebih banyak. Contoh nama anion dengan lambangnya, yaitu ion klorida. Lambangnya bisa dilihat di samping ini. Ikatan ion. Pada pembentukan garam dapur natrium klorida, ion natrium dan ion klorida saling tarik-menarik sehingga elektrostatik membentuk senyawa ion natrium klorida yang netral. Senyawa yang berbentuk dari kation dan anion disebut dengan senyawa ion, sedangkan gaya elektrostatiknya disebut ikatan ion. Pada natrium klorida, kation dan anion tersusun selang-seling secara teratur sehingga interaksi tarik-menarik akan terjadi secara maksimal. Susunan tersebut disebut dengan kristal. Ikatan kovalen adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom. Hal ini dilakukan apabila atom tersebut kurang stabil pada tingkatan M dan akhirnya membutuhkan atom lain dengan sifat yang sama. Contoh, atom hidrogen memiliki 1 elektron, sehingga agar lebih stabil, 2 atom H tersebut bergabung menjadi H2. Hidrogen di alam bukan sebagai atom, namun sebagai molekul H2. Identifikasi unsur. Warna khas yang dihasilkan unsur-unsur pada keadaan terbakar disebut sebagai uji nyala. Namun, tidak semua memiliki warna yang khas. Berikut contoh dari unsur-unsur yang memiliki warna khas ketika dilakukan uji nyala. Sifat zat dan hubungannya dengan struktur dan partikel penyusun. Grafit pada pensil dan intan tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon. Namun, struktur dari kedua itu berbeda, sehingga sifat yang dihasilkan pun sangat berbeda. Struktur pada intan membentuk tetrahedral dengan mengikat 4 atom karbon. Sedangkan grafit berstruktur lapisan heksagonal yang mengikat 3 atom. Gaya yang mengikat grafit tersebut disebut gaya van der Waals yang sangat lemah, sehingga grafit pun mudah patah. Yang terakhir ada sifat fisika dan kimia zat. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Hal ini meliputi kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, viskositas, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Hal ini meliputi kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah memperhatikan saya hingga sejauh ini. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.